Di tengah-tengah dunia yang mengagungkan hikmat manusia, Paulus menegaskan bahwa kuasa keselamatan hanya terdapat pada Kristus yang disalibkan. Marilah kita menyelami message agung ini dan menghayati maknanya bagi kehidupan kita hari ini. Minggu ini kita akan menelusuri topik, pelayanan Paulus di Korintus, yaitu tema utama yang menjadi nadi pemberitaan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10 katanya, pada suatu malam dalam suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepada Paulus, "Janganlah takut. Berkata-katalah terus dan jangan berhenti, kerana aku menyertai engkau. Tidak seorang pun dapat mencederakan engkau, kerana banyak orang di kota ini umatku." Selepas surat Roma, dua surat kepada jemaat di Korintus menjadi antara tulisan Paulus yang paling panjang dan paling berpengaruh. Kedua-duanya ditulis dalam selang masa yang singkat, namun syarat dengan bimbingan rohani untuk menangani konflik, perpecahan dan pelbagai cabaran dalam gereja. Bagi memahami message-nya dengan lebih mendalam, kita perlu terlebih dahulu menelusuri latar belakang serta keadaan yang melahirkan penulisan surat-surat ini. Kita mulakan dengan topik pertama, yaitu, Paulus, Rasul Yesus yang dipanggil Tuhan. Dari Galatia 1 ayat 1 berkata, "Daripada Paulus, seorang rasul, bukan daripada manusia atau melalui manusia, tetapi melalui Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkannya daripada kematian." Walaupun Yesus memilih 12 rasul, Alkitab turut menyebut Matias, Barnabas, Yakobus dan Paulus sebagai rasul. Mereka dipanggil Tuhan untuk memperluaskan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Paulus menjadi rasul bukan karena kehendak manusia, tetapi oleh pilihan Yesus. Dipilih sejak dalam kandungan, dipanggil di jalan Damsyik, dan diutus khusus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sejak panggilan itu, seluruh kehidupan Paulus berubah. Pikirannya tertumpu kepada Kristus, perkataannya memuliakan Kristus, dan setiap langkah pelayanannya didedikasikan untuk memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Apabila tiba di Korintus, Paulus tidak mengutamakan falsafah atau kebijaksanaan manusia. Sebaliknya, dia menjadikan Yesus Kristus yang disalibkan sebagai pusat segala pemberitaan, pengajaran, dan pelayanannya. Topik kedua ialah, dari Athena ke Korintus. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 kita baca, seterusnya Paulus berangkat dari Athena ke Korintus. Dalam perjalanan misi keduanya, Roh Kudus memimpin Paulus ke Eropa. Walaupun menghadapi pengusiran dari Filipi, Tesalonika dan Berea, dia tetap setia meneruskan tugas memberitakan Injil tanpa berputus asa. Di Athena, Paulus menginjil di sinagog, pasar dan Areopagus dengan penuh hikmat. Namun, hanya segelintir menerima Kristus, mengajarnya bahwa kepandaian manusia tidak semestinya membuka hati kepada Injil. Meninggalkan Athena, Paulus tiba di Korintus lalu tinggal bersama Aquila dan Priscilla. Sambil bekerja sebagai pembuat hemah, beliau terus melayani dan memberitakan Injil dengan penuh kesetiaan setiap hari. Pengalaman di Athena mengubah pendekatan Paulus. Di Korintus, dia tidak bergantung pada kebijaksanaan manusia, tetapi menjadikan Kristus yang disalibkan sebagai pusat pemberitaan, iman, dan pengharapan keselamatan. Seterusnya kita membahas topik, kota Korintus. Dari 1 Korintus 8 ayat 5 bahagian akhir, katanya, "Dan memang benar ada banyak Allah, dan banyak Tuhan, yang demikian." Korintus pernah dimusnahkan oleh Rom, namun dibangunkan semula sehingga muncul sebagai sebuah kota yang makmur. Ketika Paulus tiba, bandar ini telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting. Kedudukan Korintus di antara dua pelabuhan utama menjadikannya persimpangan perdagangan yang sibuk. Kemajuan ekonominya membuka peluang kepada Paulus untuk menyara hidup sebagai pembuat hemah yang rajin. Di sebalik kemakmurannya, Korintus menyimpan sisi gelap. Kekayaan, penyembahan berhala, dan keruntuhan moral telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat, malah sedikit demi sedikit mempengaruhi warga gereja. Melalui surat-suratnya, Paulus menegur dengan kasih, membetulkan kesalahan dengan hikmat, dan memimpin jemaat meninggalkan pengaruh dunia supaya hidup kudus, bersatu, serta setia kepada Kristus. Sebelum kita lanjutkan ke topik yang seterusnya, pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini agar Anda tidak terlepas menonton video menarik yang akan menyusul selepas ini. Mari kita teruskan. Topik selanjutnya ialah, ramai di kota ini. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 berkata, pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus dalam satu penglihatan, "Jangan takut, berkata-katalah terus dan jangan berhenti."
Penolakan orang Yahudi memaksa Paulus meninggalkan rumah ibadat lalu meneruskan pelayanannya kepada bangsa-bangsa lain. Namun, pintu Injil tetap terbuka, dan benih kebenaran terus disemai dengan penuh harapan. Melihat kerusakan moral masyarakat serta tentangan yang berterusan, Paulus menjadi tawar hati. Dia tertanya-tanya sama ada gereja yang teguh dapat dibangunkan dalam keadaan yang begitu mencabar. Pada saat paling sukar, Tuhan Yesus muncul dalam penglihatan malam, menghibur Paulus dengan janji penyertaannya. Masih ramai di Korintus yang akan menerima Injil dan menjadi umat Tuhan. Dikuatkan oleh janji Tuhan, Paulus terus melayani selama 1,5 tahun. Walaupun dihadapkan ke mahkamah, pelayanannya menghasilkan sebuah gereja yang kukuh dan bertumbuh di Korintus. Kita tiba di topik yang terakhir untuk kajian kita minggu ini, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari 1 Korintus 1 ayat 11 kita baca, "Saudara-saudaraku, beberapa orang anggota keluarga Klo telah menyatakan kepadaku bahwa berlaku sengketa antara kamu." Melalui laporan daripada keluarga Klo, Paulus mengetahui pelbagai masalah yang melanda jemaat Korintus, termasuk perpecahan, perselisihan, percabulan dan kemerosotan moral yang mengancam kesatuan serta kesaksian gereja. Melalui surat pertama kepada umat di Korintus, Paulus turut menjawab persoalan jemaat mengenai perkawinan, perceraian, pembujangan, makanan kepada berhala, penyembahan, kurnia rohani, dan kebangkitan, dengan berpandukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kekal. Dalam surat keduanya, Paulus menyatakan sukacita karena perubahan yang berlaku. Namun, beliau terus menggalakkan jemaat bertumbuh dalam iman, kasih, kesatuan, dan ketaatan kepada Kristus. Melalui kedua-dua surat ini, Paulus mengajar bahwa gereja dipanggil hidup di bawah pengaruh Injil, bukan budaya dunia, supaya mencerminkan kekudusan, kasih, dan kemuliaan Kristus dalam segala perkara. Sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari apa yang kita kaji pada kali ini. Pertama, Paulus dipanggil dan diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Pelayanan Paulus bukan berasal daripada manusia, tetapi daripada panggilan Yesus sendiri. Di Korintus, beliau menjadikan Kristus yang disalibkan sebagai pusat pemberitaannya, bukan hikmat atau kepandaian manusia. Kedua, Injil tetap berkuasa walaupun menghadapi tentangan dan masyarakat yang rosak. Korintus ialah sebuah kota yang kaya tetapi dipenuhi penyembahan berhala dan kemaksiatan. Walaupun Paulus menghadapi penolakan dan perasaan putus asa, Tuhan menguatkannya dengan janji bahwa masih ramai orang di kota itu yang akan menerima Injil. Hasilnya, sebuah gereja yang kukuh berjaya didirikan. Ketiga, surat Paulus membimbing gereja supaya hidup menurut Injil. Melalui surat-surat kepada jemaat Korintus, Paulus membetulkan perpecahan, dosa moral, perselisihan, dan kekeliruan doktrin, sambil mengajar mereka supaya menolak pengaruh budaya dunia dan hidup bersatu serta setia kepada Kristus. Semoga teladan Paulus menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Kristus, menjadikan salib sebagai pusat kehidupan, serta membina gereja yang bersatu, kudus, dan berpegang teguh pada Injil. Tuhan memberkati Anda dan kita jumpa lagi.